Rintik hujan. Jam berapa nih? 2:30 nih. Dia mau ngajar nih. Ah, Oh. lu terlalu pentingkan pendidikan daripada kita duduk ngopi nih ya. Anak-anak butuh dididiknya. Sama. Mendingan duduk tenang-tenang kita ngopi. Lebih bagus, lebih bermanfaat. Andong lebih penting. Saya jalan doh. Ah, ayo hati-hati. Sendirilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas abang Beji tadi omong sendiri, abang udah datang. Abang dari bawah. Permisi. Duduk. Ya, Bang. Tano, kita sudah ada sofa, duduk di luar. Lebih menikmati alam, lebih bagus tuh. Hasan di mana? Anak ini mengajar deh. Tahu mengajar sekolah mana? Ini semua ngajar sekarang ya? Dia kayaknya kontrak Dia sudah lulus. sementara. Dia sudah jadi guru, sudah lulus. Mengajar ini bukan harus jadi guru pegang ijazah dulu abang kayaknya. Yang saya tahu begitu. Betul lah. Karena selamanya yang jadi guru, yang lulus kuliah terus jadi guru baru bisa mengajar lah. Itu sih. Termana abang dong dari bawah nih. Bawa kopi kok apa kok? Sini ada kopi. Kopi jalan kosong datang. Dia mengajar nih jam berapa baru pulang? Jam berapa saya tuh mengajar di sini karena waktu. Tapi dia bisa fokus pendidikan ya, keren Hasan. Itu sih. Beju selalu, tapi kadang-kadang berpikir sama selalu capek-capek mengajar pulang begitu sah. Siapa Sudah yang ada perubahan. Hasan itu tidak. jadi berharap bahwa dia pulang mengajar tuh dia muka langsung jadi kayak orang-orang sejahtera begitu kok. Bojan jalan-jalan tadi. Ada hal-hal menarik yang ditemukan di jalan kok. Tidak ada juga, cuma saya sempat ngeh atau sadar nih persoalan pendidikan yang tadi. Kok Ini ketemu teman satu, ketemu sahabat satu nih. Semua ngajar dia fokus pendidikannya, dia kayaknya sudah sedikit melangkah maju nih ini anak. bagus abang. Tapi itu bisa membawa perubahan tidak bagi perkembangan zaman, atau kita sentil-sentil sedikit supaya saya juga agak paham lah. Soalnya saya dan Hasan ini kan bertentangan terus masalah pendidikan. Oh, mau Kadang-kadang dia mengajar susah tahan dia. sentil tentang pendidikan. Boleh. Ini ya Bojan nih. Boleh, Bang. Atau Bagus, menarik tuh pendidikan. jadi bicara pendidikan ini kan yang menurut saya itu sangat kompleks abang. Apalagi perubahan zaman model begini. Ya. Sangat kompleks sekali. Bahkan dalam tataran pemikiran-pemikiran para pendahulu menyangkut dengan pendidikan pun sangat berbeda begitu. Nah, saya pengen tahu dari abang-abang nih, sahabat nih. Masa kita bahas masalah pemahaman pendidikan dasar saja lah. Dasar saja. Maksudnya dari pendapat Abang Sahrul, sahabat Bojan, yang dipahami masalah paling dasar menyangkut dengan pendidikan itu apa saja kira-kira? Tahu Bang? Tahu sahabat Bojan? Bojan Pemahaman dasar tentang pendidikan abangnya. Jadi kalau dari saya tuh abang, yang pertama tuh saya mau sentil tentang bagaimana proses tokoh-tokoh terdahulu sebelum masuk pada generasi kita. Berangkat pengalaman begitu. Pengalaman dari mereka lah, sejarah. Kalau untuk orang-orang terdahulu tuh mereka sangat disiplin sekali tuh tentang pendidikan. Terus kalau untuk generasi sekarang nih, mereka kayak
apatis terhadap pendidikan, cuek begitu. cuek begitu Abang. Padahal pendidikan itu sesuatu yang sangat penting supaya melepas dari belenggunya penindasan kebodohan. Nah ini menarik nih, saya sambung dari Bojan bahwa pendidikan itu memiliki 5 asas. Yang pertama asas kemerdekaan, yang kedua asas kodrat, yang ketiga asas alamiah, yang keempat asas kebangsaan, yang kelima asas kemanusiaan. Jadi yang pertama asas kemerdekaan itu bahwa pendidikan itu sejatinya melepas belenggu penjajahan kebodohan manusia itu sendiri. Jadi dengan hadirnya pendidikan itu membuat manusia itu merdeka dari segala penindasan kebodohan yang sudah dijelaskan. Kalau kita runut pada sejarah masa lalu kan pendidikan itu justru sebagai spirit perlawanan terhadap kolonialisme. Senjata begitu. Ya, di antaranya berdirinya Budi Utomo itu sebagai spirit nasionalis untuk melawan kolonialisme. Terus kemudian ada sekolah taman siswa yang digagas oleh Raden Ajeng Kartini itu untuk sebagai gerakan perempuan, feminis, kesetaraan gender untuk melawan kolonialisme pula. Lalu kemudian ada Ki Hajar Dewantara yang kemudian dengan semboyannya Ingarso Sung Tulodo, Ingma Dia Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nah ini kan kalau misalkan konsepnya Ki Hajar Dewantara ini kan nanti kita akan urai juga. Nah, seketika sudah tahu terlebih dahulu instrumen pendidikan itu apa. Terus kemudian yang kedua itu ada asas kodrat. Asas kodrat ini kan bahwa manusia sejatinya sudah memiliki watak, yang kemudian watak ini sudah menjadi kodrat manusia, memiliki watak itu kan takdir setiap manusia, sehingga watak ini harus diarahkan, dibentuk. Iya, dibentuk lalu kemudian menjadi pegangan hidup siswa itu atau kita selaku orang yang belajar itu. Lalu kemudian ada asas alamiah. Asas alamiah ini kan persoalan-persoalan yang berkembang dengan sendirinya, seperti sesuatu hal yang bersifat alamiah yang tidak bisa kita tidak bisa kita cegah. Dalam hal ini adalah realitas yang berkembang, sehingga kita mau tidak mau harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman juga. Itu pendidikan pun berperan di sana. Lalu kemudian ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini pun bahwa kita terdiri dari suku, ras, agama, bangsa, dan budaya, adat istiadat begitu banyak, sehingga kan pendidikan harus dijadikan sebagai corong integral antara semua perbedaan yang ada itu. Sehingga nanti kalau kita bicara untuk menghapus penjajahan, menghapus kebodohan, mengikis kemiskinan dan lain sebagainya, ini kan sejatinya harus menggunakan kesadaran kolektif yang dibangun oleh ilmu pengetahuan begitu, lewat jalur pendidikan. Lalu kemudian yang terakhir itu asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan lagi-lagi kan bahwa pendidikan itu adalah sejatinya untuk memanusiakan manusia atau memanusiakan individu. Jadi manusia beradab, manusia bermoral, beretika dan lain sebagainya, itu kan berangkat dari pendidikan. Nah, sekurang-kurangnya ada 5 asas itu. Tapi misalnya kita kaji para tokoh-tokoh pendahulu dulu Abang, itu kan lebih banyak istilahnya lebih memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah kah, kemudian memerdekakan dari kemiskinan lah dan lain-lain lah. Tetapi misalnya kita kaitkan dengan konteks sekarang, misal kayak ada perbedaan begitu tidak? Bukan perbedaan masalah sistemnya, tetapi tantangan yang dihadapi. Kalau tantangan, saya rasa ada perbedaan itu. Hanya saja tantangan yang hadir itu masih dalam motif yang sama, namun dengan bentuk yang berbeda, dengan wajah yang berbeda. Kalau dulu kita kenal dengan istilah kolonialisme, sekarang kita kenal dengan istilah imperialisme.
Jadi kita dijajah tapi tidak dengan penjajahan langsung atau penjajahan fisik, tapi kita dijajah secara budaya, kita dijajah secara ekonomi, kita dijajah secara pendidikan, bahkan kita dijajah secara politik, kita dijajah secara macam-macam lah penjajahan model baru begitu. Dan sahabat Boja, kalau saya itu abang, saya jadi teringat sedikit dari kisah yang abang selalu sampaikan persoalan waktu penjajahan Belanda. Itu tuh saya pernah baca salah satu tulisan, itu dia bilang orang Indonesia pada waktu itu hanya diberi makanan tapi tidak diberikan pendidikan. Itu supaya nalar kritisnya mereka itu dihentikan begitu, supaya tidak ada pemberontakan melawan penjajahan. Maka dari situ tuh kita bisa simpulkan bahwa ternyata kebodohan dan dijajah itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Ngeri. Berarti kita ini harus berjasa orang-orang pendahulu yang memperjuangkan pendidikan. Karena contohnya seperti lingkaran pendidikan yang dibangun oleh Belanda pun pada waktu itu kan hanya bisa dinikmati oleh para konglomerat orang Indonesia pada waktu itu. Berarti kelas-kelas bawah sudah bisa mengenyam pendidikan. Iya. Maka dari itu yang tadi gerakan-gerakan pendidikan ala Budi Utomo, Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara, ini kan bagian daripada upaya untuk menyamaratakan hak pendidikan kepada masyarakat bawah pada waktu itu. Makanya saya jadi kayak timbul pertanyaan abang. Kan kita sudah tahu nih dari sejarah kita ditindas apa segala macam. Kita tahu bahwa kebodohan dijajah itu akan sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi generasi sekarang itu kayak tidak sungguh-sungguh abang dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Itu apa bang penyebabnya tuh? Faktornya kan? Iya, faktornya. Jadi hambatan-hambatan masa kini nih, modern. Pernah tidak kita kalau janjian dengan teman-teman mau ada kegiatan, mau ada diskusi atau kajian, pernah mereka alasan karena tidak ada motor? Iya, pernah. Satu. Iya, pernah bang. Yang kedua, pernah alasan satu dan lain hal yang alasan tersebut ini kadang-kadang lebay, kadang-kadang terlalu didramatisir. Jadi ibaratkan orang sedang mengangkat air satu gelas seolah-olah dia mengangkat air satu drum. Iya. Jadi memang generasi Gen Z ya kita nih kayaknya. Kita milenial begitu. Generasi sekarang tuh lebih banyak kayak mengeluh begitu. Nah, ini maksudnya menurut sahabat Bojan nih, prosedur pendidikan yang secara formal itu dilembagakan, apakah itu sangat mengganggu tidak menurut sahabat Bojan? Maksudnya mengganggu proses pembelajaran atau mengganggu pemikiran kita, berjalannya kreativitas pemikiran kita, atau seharusnya kita tuh harus belajar di alam yang bebas atau dengan ide-ide yang bebas sesuai dengan realitas yang ada, atau bagaimana? Kalau dari saya tuh sahabat, persoalan itu tergantung bagaimana potensi dari guru atau dosen. Berarti potensi begitu. Potensi untuk persoalan tempat ini saya tidak menjadi soal sih. Tidak menjadi persoalan begitu. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kan kita sebut ada orang yang mengajar, ada orang yang diajar, ada tempat. Nah, kalau misalkan hubungan antara pendidikan dengan tempat, ya bagi saya memang tempat sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Hanya saja ketika kegiatan pendidikan ini berkaitan dengan alam dan lain sebagainya, ini biasanya dikategorikan sebagai pendidikan non formal. Begitu. Karena kan kita belum bagi antara formal, non formal dan informal. Begitu. Jadi tergantung metodologi tadi atau potensi guru tadi. Guru mengajar dengan metode apa? Biasanya kan metode-metode ini sudah disajikan dalam bentuk kurikulum kalau dalam
apa istilahnya itu pendidikan formal kan. Nah, cuman saya tidak ingin menyinggung sistem pendidikan Indonesia. Tetapi begini, hakikatnya pendidikan itu ya pada dasarnya begitu. Kalau kita singgung dengan apa istilahnya sistem pendidikan Indonesia, bagi saya sudah terlalu rumit dan terkesan terlalu formalitas. Sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun terus berganti, tapi tidak ada standar khusus dari pemberlakuan kurikulum tersebut. Tidak ada presentasi capaian-capaian daripada kurikulum itu. Jadi ibaratkan antara kurikulum satu ke kurikulum yang lain, ini hanya dijadikan sebagai bahan percobaan, atau kita setiap generasi itu hanya menjadi kelinci percobaan daripada setiap kurikulum. Terlalu formalitas. Sehingga kebanyakan yang disalahkan itu tenaga pendidiknya, bukan sistemnya begitu. Yang seharusnya disalahkan itu sistemnya, atau karena? Ya kan, artinya di sini sistem itu dibuat atas dasar pertimbangan secara fundamental begitu, mengakar begitu, sistem itu kan dibuat. Nah, tingkat keberhasilan sistem ini kan lagi-lagi kita bicara persoalan siapa yang menjalankannya. Dan yang menjalankannya paham atau tidak, begitu. Dari sisi spiritual, ya, bahwa sistem pendidikan di Indonesia menurut saya sudah tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena di sana negara tidak memperhatikan hak daripada guru-guru honorer. Negara seringkali di dalam penyelenggaraan pendidikan banyak sekali penyelewengan terkait fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan dan lain sebagainya, sehingga sistem pendidikan yang melahirkan pendidikan yang ideal itu sudah tidak berkah. Dalam anggapan saya itu begini ya Bang, ketika bicara pendidikan suatu pendidikan itu gagal, bukan selamanya itu di kesalahan dari seorang pendidik, guru begitu. Tetapi ada hal-hal di luar dari itu yang bisa mempengaruhi begitu. Iya kan, begini, bahwa guru-guru ini ya dia mengajar dengan segala macam standar kurikulum yang telah telah ditetapkan. Namun yang namanya dunia pendidikan di negara kita itu kan tidak hanya diurus oleh para guru dan sekolah atau kampus saja. Tapi di sana ada intervensi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Di sana ada menteri-menteri, di sana ada presiden yang menggodok anggaran untuk pendidikan itu sendiri. Jadi satu aspek, yaitu aspek pendidikan, tapi diintervensi oleh beberapa beberapa aspek yang lain begitu. Seperti ya memang itu sudah ranahnya begitu. Hanya saja kan kita lihat bahwa terkait dengan nilai kejujuran begitu, atau nilai keadilan yang dipegang oleh setiap orang yang ikut terlibat dalam mengurusi pendidikan. Berarti bukan hanya guru saja yang terlibat dalam masalah pendidikan. Pendidikan itu banyak sekali intervensi, banyak elemen yang terlibat. Contoh sederhananya begini, di kita masih banyak penyelewengan terkait penggunaan dana beasiswa, yang notabene itu ada dana aspirasi, ya kan? Ada beasiswa dari Kemendikbud, dan semuanya itu membutuhkan tangan-tangan lain untuk kemudian dapat disalurkan, didistribusikan kepada setiap lembaga pendidikan di daerah-daerah. Itu saja banyak penyelewengan, banyak yang tidak merata, dan banyak yang tidak tepat sasaran. Lalu kemudian begitu banyak guru honorer. Guru honorer ini kan nasib mereka ini ditentukan oleh keputusan DPR dan para menteri-menteri. Mereka tidak dituntut begitu. Iya, artinya mereka bekerja dengan jerih payah yang tadinya dahulu orang bicara mengajar itu ikhlas, tapi sekarang ini zaman semakin berkembang.
orang butuh makan juga. Ya, betul. Ya setidaknya apakah itu tidak bisa diukur oleh negara begitu. Walaupun sekarang sudah punya ada gerakan-gerakan seperti rekrutmen P3K dan lain sebagainya. Ada CPNS. Makanya problem-problem dasar seperti itu tuh harus diperhatikan oleh pemerintah. Soalnya kalau kita bicara masalah guru, ini kita ya berangkat dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari kampung-kampung juga lah. Kasihan guru-guru honor dong. Ya. Soalnya mereka mengabdi ikhlas, tetapi ya dari pemerintah juga harus melihat kebutuhan mereka. Baik kalau mereka di kampungnya sendiri makan ubi goreng pun bisa hidup, bisa bertahan. Kalau misalnya mereka dapat di luar dari itu merantau baru mengajar, itu kan kebutuhan mereka lebih tinggi. Iya betul. Posisi kan angka kelulusan setiap tahun itu meningkat, ya kan? Dan begitu banyak tenaga-tenaga pengajar yang nganggur, yang tidak mentransformasikan ilmu pengetahuannya. Sahabat buat untuk pendidikan kan? Saya guru jurusan akuntansi ya Pak. Oh, akuntansi. Tetapi setiap dirinya manusia itu kan guru bagi dirinya sendiri. Ya betul sekali Pak. Nah, kalau menurut sahabat Bojan ini berangkat dari pengalaman, nggak usah kayak lihat-lihat kayak di kampung-kampung itu. Oke. Berangkat dari pernyataan Abang Raden persoalan nasib guru honorer di kampung, itu juga saya alami di kampung saya. Karena itu persoalan gaji guru ini tidak sesuai dengan kinerja guru. Sebab karena kebutuhan guru juga banyak sekali Abang. Makanya saya tuh merasa pemerintah ini kayak tidak mendengarkan jeritan guru-guru honorer, sehingga pemerintah tuh mungkin duduk adem-adem saja di atas kursi kekuasaannya mereka lah Bang, kayak begitu. Bahkan maju mundurnya suatu bangsa itu kan dilihat dari pengaruhnya guru juga Bang. Maksud maju mundurnya suatu bangsa. Iya. Tergantung dari guru juga. Makanya guru ini harus diperhatikan, apalagi guru honorer. Soalnya kalau misalnya kita kaitkan dengan PNS dong apa segala macam, bahkan mereka lebih kerja keras. Guru honorer lebih punya peran besar. Peran ekstra. Bahkan musuh dong buat apa sana ikut. Iya. Siap. Tapi itu hanya mereka punya kebutuhan yang tidak terlalu dipenuhi. Nah itu guru honorer kan. Terus belum lagi kualitas peserta didik. Ada satu analisis dari Paulo Freire begini, dia membagi paradigma pendidikan itu menjadi 3. Yang pertama paradigma pendidikan konservatif, yang kedua paradigma pendidikan liberal, yang ketiga paradigma pendidikan kritis. Yang pertama paradigma pendidikan konservatif ini bahwa paradigma pendidikan yang menganggap pendidikan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan kondisi sosial atau keadaan sosial. Jadi maksudnya adalah kita belajar tidak ada hubungannya ilmu kita dengan realitas sosial. Sehingga mau kita bodoh atau pintar itu sudah merupakan sebuah takdir. Nah, kemudian yang kedua paradigma pendidikan liberal. Kalau paradigma pendidikan liberal pun sama, kualitas mahasiswa atau kualitas peserta didik itu tidak ada hubungannya dengan keadaan sosial. Yang paling terpenting lembaga pendidikan itu memperhatikan kosmetik saja. Kosmetik saja itu artinya memperbagus gedungnya, cat kasih rapi-rapi, bikin bagus-bagus segala macam. Yang penting kampusnya bagus, orang datang sekolah banyak, kuliah banyak. Sekolahnya bagus, orang datang sekolah banyak. Untuk kualitas tidak perhatikan. Fisiknya saja yang diperhatikan. Dan yang terakhir ini paradigma pendidikan kritis. Nah ini yang kemudian antara pendidikan dan realitas sosial itu saling berhubungan, berkaitan erat. Karena tujuan kita belajar untuk merubah atau berhadapan dengan keadaan yang sedang berkembang. Banyak tipe-tipe pendidikan, lembaga pendidikan yang kemudian lebih memperhatikan itu hal-hal yang bersifat kosmetik saja.
Tapi kualitas peserta didik mereka bodoh amat. Tidak terlalu diperhatikan begitu. Ya, artinya kan tujuan pendidikan ini kan agar istilahnya watak-watak daripada setiap manusia itu dapat terbentuk dan dapat diarahkan sebagai pegangan hidup dia ke depannya. Betul sekali. Maka di sana kita pun untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan atau mentransformasikan ilmu pengetahuan. Abang, jadi pendidikan itu supaya membentuk struktur karakter seseorang agar dia itu menjadi arif dan bijaksana begitu. Abang? Ya, betul. Selain itu istilahnya itu membebaskannya dari tekanan mental, ya kan. Cuman itu Bang, saya pernah baca Psikologi, fisik. baca tulisan tuh Abang, katanya di NTT ini nilai tingkat pendidikannya itu paling rendah Bang. Saya dengar begitu. Itu tolak ukurnya bagaimana Bang? Ya, kalau ukuran-ukuran nasional ini kan kita juga tidak tahu. Jadi proyeksi itu kan proyeksi nasional. Bahwa proyeksi nasional ini kan kadang-kadang dari infrastruktur pendidikan itu sendiri, akses terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Ini kan yang jadi tolak ukur. Jadi pemerataan secara mendalamnya gitu. Nah, sehingga kan kalau misalkan keterbelakangan pendidikan itu sudah nyata, ya seharusnya coba kan diselenggarakan sebaik mungkin agar itu bisa merata. Bahkan hal-hal perkataan-perkataan begitu bikin dari motivasi Abang untuk kita memasukkan pendidikan di NTT. Bukan menjadi dilema buat diri kita. Nah, dan saya rasa tidak kurang orang berpendidikan di NTT juga. Karena banyak yang berupaya. Nah, ini lagi-lagi mengejar ilmu. Pentingnya mengejar ilmu, dan banyak orang-orang NTT yang merantau keluar dari daerah ke Kupang. Ada yang dari daerah ke mana, ke Jawa, ke Jakarta, kemana begitu kan, demi menuntut ilmu. Itu artinya pentingnya ilmu. Jadi hasil dari pendidikan tiada lain dan tiada bukan itu menjadikan orang-orang berilmu. Berarti misalnya kita fokus di lembaga nih Bang. Berarti setiap lembaga itu harus punya tujuan tertentu Abang. Iya. Harus punya tujuan yang jelas untuk masalah pendidikan. Iya. Soalnya ini kita harus anggap serius ya bicara pendidikan. Jelaslah begitu. Karena ya, seperti tadi misalnya sahabat Bojan dengan Abang bahas tadi, untuk memerdekakan diri kita dari belenggu hal-hal yang negatif begitu, kemudian membangkitkan kekuatan kita. Jadi kita itu berpihak pada kekuatan diri kita sendiri, tidak terlalu bersandar pada orang lain begitu. Karena kita punya kecerdasan, keilmuan begitu. Nah, bicara tentang kecerdasan dan keilmuan ini kan saya mau berangkat dari satu dalil Al-Quran, tepatnya Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Di sana tuh dikatakan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi niscaya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya bahwa di sana ketika orang-orang yang berilmu itu derajatnya diangkat, maka seharusnya kan topangan pendidikan dan muara pendidikan itu ya harus menggodok betul-betul peserta didiknya menjadi orang-orang yang berilmu. Dalam perspektif agama saja orang berilmu itu derajatnya diangkat. Berarti itu ada martabat seorang yang berilmu yang kemudian dapat dijadikan sebagai sampel kehidupan. Nah, selain daripada itu ditegaskan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bahwa di sana tuh begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhiraha fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah dia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah dia menguasai ilmu, dan barang siapa yang hendak menginginkan keduanya maka hendaklah dia menguasai ilmu. Jadi di sana untuk persoalan dunia dan akhirat yang mau kita kejar pun berdasarkan ilmu begitu. Dan ilmu dibangun atas dasar
sistem pendidikan, lembaga pendidikan, dan upaya-upaya pengejaran ilmu. Begitu. Itu karena saking pentingnya. Saking pentingnya ilmu. Berarti pendidikan itu harus yang didepankan itu masalah karakter, Iya. adab. Karena kita lihat zaman sekarang tuh, ya banyak orang cerdas ya iya, banyak orang yang punya pengetahuan ya iya, tapi masalah adab ini kan sulit untuk dibangun. Jadi begitu saja Pak Abang. Siap. Maksudnya ini kita omong panjang tapi waktu juga kayaknya. Sedikit langsung maghrib. Sama maghrib. Abang juga datang terlambat nah. Atau kayaknya besok kita bahas lagi lah Bang. Mau sama sih terlalu banyak pertanyaan, penasaran begitu. Siap. Kalau bisa Besok besok kita kalau mau bisa di kopi dulu. kita duduk. Kopi di mana? Kopi sih kayaknya di belakang ada tuh. Oke. Nah, kalau begitu saya tutup dengan satu Kata. istilahnya pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Majmu karangan Imam Al-Nawawi. Di dalam itu dia mengatakan begini. Wa qala ma aflihu fil ilmi ila man talabahu bil kilad. Jadi tiada yang beruntung dalam menuntut ilmu kecuali orang-orang yang mengejarnya secara total. Serius. Jadi serius orang mengejar ilmu itu secara serius. Jadi tadi ada peran pendidik juga, dia serius dalam menimba ilmu. Ada peran tenaga pengajar juga, dia serius dalam mengajar. Ada juga peran lembaga pendidikan, dia serius dalam mengatur sistem pendidikan yang ada di dalam lembaga pendidikan. Ada negara yang serius juga mengatur hak dan kewajiban setiap penyelenggara pendidikan dan sistem pendidikan itu sendiri. Sahabat Bojan ada sedikit kan? Oke Bang, saya sedikit. Jadi semisalnya ketika kita ditanya mau sampai kapan kita belajar untuk menuntut ilmu, maka saya mengutip salah sebuah hadis yang berbunyi udlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kamu lahir sampai kalian lahat. Jadi bicara soal ilmu itu tidak akan pernah habisnya. Sampai engkau mati. Mungkin kalau beta cuma sedikit saya masa berbicara tentang masa depan, berbicara tentang peradaban nih. Kita tidak lagi berbicara tentang mau lahir di rahim siapa, mau lahir dengan kondisi ekonomi seperti apa. Karena itu kita punya hak, dari setiap generasi punya hak untuk masalah itu. Jadi tidak lagi berbicara tentang kondisi lah, masalah pendidikan. Dan serasa cukup Pak, kita sholat dulu. Siap. Nanti kita mau ngopi lagi. Bojan sama Kak. Kita pitano kembali ya Kak. saya ikut Abang Sarul saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.